Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi berjumpa di live study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami kembali mau belajar firman-Mu, Tuhan yang mencerahkan hati dan pikiran kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Kita sudah sampai di Roma 9, sekarang ayat 14 sampai selesai ayat 33. Maka setelah ini kita telah menyelesaikan Roma pasal 9 keseluruhannya. Baik, mari saya akan bacakan dulu Roma 9 ayat 14 sampai 18. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati kepada siapa yang dikehendakinya. Bapak Ibu Saudara, ini sambungan minggu lalu. Jadi kalau Bapak Ibu belum menyaksikan yang minggu lalu, ya, Roma 1 sampai ayat yang 13 dulu, 9 ayat 1 sampai 13, maka saya encourage Bapak Ibu untuk mendengarkan itu terlebih dahulu, karena ini taliannya sangat erat, ya. Roma 9 ini orang-orang Kristen, terutama Kristen reformasi setelah abad ke-16, ya, melihat ayat ini sebagai dukungan terhadap predestinasi. Ya, seperti saya kemukakan minggu lalu bahwa gereja mula-mula, bapak-bapak gereja abad 1, abad 2 tidak pernah melihat ayat ini sebagai ayat predestinasi. Bahkan mereka tidak pernah mengenal konsep yang fatalistik, ya, bahwa orang ditentukan, ada yang ditentukan untuk selamat, ada yang ditentukan untuk binasa. Sama sekali mereka tidak melihat ayat ini seperti itu. Kenapa? Karena konteksnya adalah Israel dan gereja, ya. Konteks Roma pasal 9 ini adalah Israel dan gereja secara universal. Ini sama sekali tidak bicara individu per individu, siapa yang bersama-sama Tuhan dalam kemuliaan kekal, siapa yang terpisah dari Tuhan selama-lamanya dalam kebinasan kekal. Ayat-ayat ini sama sekali tidak bicara tentang hal itu, tetapi konteksnya adalah tentang Israel dan gereja secara universal. Memang kalau sepotong kita baca, ya, misalnya di ayat sebelumnya yang minggu lalu saya jelaskan, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau, ya. Coba perhatikan, itu kutipan dari Maleakhi 3. Dan itu ucapan bukan ketika masih bayi, enggak, apalagi dalam kandungan, enggak. Itu ucapan setelah mereka menjadi satu bangsa. Kalau saudara lihat di Maleakhi, orang udah ada gunung, ada apa gitu loh, ya. Itu menunjuk pada keturunan Yakub dan keturunan Esau. Jadi itu bicara bangsa secara universal. Nah, jadi disinilah hal terpenting dulu, ya. Kalau kita mau belajar Roma 9, kita harus ingat dulu konteksnya ini bukan keselamatan individu, tetapi bangsa Israel dan gereja tubuh Kristus. Demikianlah gereja mula-mula membaca ayat ini. Ayat-ayat ini sedang berbicara tentang pemilihan Tuhan atas Israel, yang nanti di ayat kemudian saya akan tunjukkan bahwa Allah mengganti Israel dengan gerejanya. Jadi pemilihan di sini tidak ada hubungannya dengan pemilihan individu, siapa yang masuk ke abadian bersama dengan Tuhan, siapa yang masuk kebinasaan atau terpisah dari Allah selama-lamanya. Tapi dari ayat ini kita bisa belajar Bapak Ibu, ya. Satu hal yang harus kita ingat,
Di balik pemilihan Allah selalu ada tanggung jawab yang sangat besar. Respon terhadap pemilihan dan panggilan itu mahal luar biasa. Ya. Ayat-ayat ini ditulis oleh Paulus. Paulus juga yang nanti kemudian kita akan belajar di pertemuan yang akan datang bahwa sekalipun Israel sebagai cabang asli tidak disayangkan, dipotong juga. Kalau dalam kitab Korintus, Israel sebagai satu peringatan bagi kita. Artinya apa? Betul status mereka umat pilihan, tapi Allah tidak memandang muka. Status umat pilihan selalu mendatangkan tanggung jawab yang sangat besar. Ibarat saja, ya, seperti presiden yang dipilih oleh rakyat. Apakah istimewa? Jelas presiden, menteri punya hak-hak istimewa. Tetapi di balik keistimewaan itu ada tanggung jawab sangat berat, sangat mahal. Sebab 250 juta rakyat Indonesia itu menjadi tanggung jawabnya. Sama, pemilihan atas Israel juga, pemilihan atas gerejanya juga. Sama, saudaraku. Ada hak istimewa dari menjadi umat pilihan, tapi ada tanggung jawab yang luar biasa. Dan ini sangat mahal. Israel ditegur, diperingati, demikian juga gerejanya juga. Bukankah firman Tuhan berkata, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan? Iya. Jadi konsep yang sangat keliru. Kalau kita berpikir jadi Kristen pasif, pokoknya aku sudah ditentukan selamat, nanti Tuhan atur semua, aku beres, aku tinggal santai duduk manis. Enggak ada konsep yang seperti itu. Gereja mula-mula tidak pernah mengajarkan seperti itu, ya. Justru di balik pemilihan itu tanggung jawab kita berat dan mahal. Tuhan memang akan memberikan Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita, menolong kita. Tetapi bukan berarti kita menjadi pasif dan diam saja, ya. Nah, jadi dalam teks ini juga kita belajar dalam bahwa di sini kita lihat ayat 17 misalnya, ya. Bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ini kan tentang Firaun, ya. Supaya aku memperlihatkan kuasanya. Ini kan kisah dari kitab Keluaran. Kalau orang di kitab Keluaran melihat bahwa Allah mengeraskan hati Firaun, saya suka ditanya, oh, Tuhan yang mengeraskan, berarti Tuhan memang menentukan Firaun untuk binasa. Tuhan yang bikin Firaun jadi jahat. Nah, itu tuh pandangan-pandangan fatalistik, saudara. Saya harap saudara yang menyaksikan live study ini tidak memiliki pandangan-pandangan fatalistik yang seperti itu, ya. Manusia dibuat pasif, dia jadi jahat pun Tuhan yang bikin, dia jadi baik pun Tuhan yang bikin. Ya, saya tidak mempercayai Allah macam begitu, ya. Kalau saudara mempercayai, ya tidak apa juga. Namanya juga keyakinan iman individu, kita nggak bisa paksakan. Tetapi yang jelas adalah kalau Allah mengeraskan hati Firaun, itu bukannya berarti oh Firaun ditentukan untuk binasa. Enggak. Ayat itu punya latar belakang. Kenapa Tuhan sampai mengeraskan hati Firaun? Karena Firaun itu memang tidak pernah mau nurut sama Tuhan. Berkali-kali dia ngibul, berkali-kali dia bohong. Dia tidak pernah punya niat untuk melepaskan bangsa Israel. Selalu bilangnya mau lepasin, tapi dia selalu pakai akal-akalan untuk menahan lagi, mau memperbudak lagi, dan itu terus berulang. Firaun tidak pernah punya niat untuk melepaskan bangsa Israel. Orang-orang seperti ini mempermainkan Tuhan. Ya udah, dibablaskan sekalian, dikeraskan hatinya. Ya itu sama aja, ya. Kalau orang pada saat ini mempermainkan Tuhan, ya, seperti menantang Tuhan, ya
Ada aja kan orang-orang yang seperti itu, seakan menantang Tuhan. Kalau gue mau bikin gini emang kenapa? Nanti aja saat terakhir deh baru gue tobat. Dia tantang terus. Wah, ini banyak yang kayak begini, itu malah jadi keras hatinya. Makanya firman Tuhan bilang, kalau engkau mendengar suaranya sekarang, jangan keraskan hatimu. Kalau orang sengaja nantang Tuhan, wah bisa jadi keras betulan hatinya, seperti Firaun. Ya. Nah, jadi kita harus tahu, makanya ayat 18, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Ini bukan berarti Tuhan suka-suka, saudara. Ya, Tuhan memang punya kedaulatan, nanti kita akan belajar ya. Tetapi kita harus membaca ayat ini, tadi konteksnya Firaun, saya sudah jelaskan, Firaun dikeraskan karena kedegilan hatinya, ya. Maka belas kasihan Tuhan selalu juga berlaku untuk orang-orang yang lembut hatinya, yang mau dibentuk sama Tuhan, yang mau kooperatif sama Tuhan, ya. Saya tidak berkata sisi kedaulatan Allah tidak ada, jelas ada, ya, jelas ada. Nanti kita belajar, saudara. Tetapi bukannya berarti manusia jadi robot, jadi pion catur. Tidak gitu. Kepada orang-orang yang memang menantang Tuhan terus, hatinya akan dikeraskan. Tetapi kepada mereka yang melembutkan hatinya sama Tuhan, yang mau dibentuk sama Tuhan, ya akan dilembutkan. Ayat 19. Sekarang kamu akan berkata, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Ya, Tuhan memang tidak dapat disalahkan. Seluruh tindakannya pasti memiliki alasan dalam kebijaksanaannya. Ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ya, dalam kebijaksanaan Tuhan, kita memang gak bisa protes sama Tuhan. Kita nggak bisa protes sama Tuhan. Ingat ya, kedaulatan Tuhan itu bukan kedaulatan yang arogan, enggak. Kedaulatan Tuhan adalah kedaulatan yang maha bijaksana. Kita memang nggak bisa protes sama Tuhan. Sekali lagi, bukan karena Allah semena-mena. Allah selalu bertindak dalam kebijaksanaan dan kasih-Nya. Seluruh manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Pemberontakan yang membuat gambar dan rupa Tuhan itu rusak. Tapi itu pun Tuhan memberikan solusi loh, supaya gambar itu bisa pulih kembali. Melalui siapa? Melalui Kristus yang adalah gambaran Allah yang nyata. Jadi Tuhan kasih solusi dalam kebijaksanaannya. Nah, tapi ada sisi kedaulatan Tuhan, jelas ada. Kedaulatan Tuhan atau ketetapan Tuhan itu selalu berurusan dengan tujuan-tujuannya. Ingat itu. Contoh. Ini nih contoh ketetapan Tuhan yang kita nggak bisa protes, saudara. Saya menjadi orang Indonesia keturunan Chinese yang hidup di zaman sekarang. Saya tidak bisa berkata, kenapa Tuhan aku protes, kenapa aku nggak jadi orang Jepang, kenapa aku nggak jadi orang Swiss, kenapa aku nggak jadi orang Israel, atau Tuhan kenapa aku nggak dilahirkan di zaman waktu Tuhan Yesus ada, atau di zaman para rasul, atau abad ke-10, atau zaman Raja Daud. Nggak bisa. Tuhan punya ketetapan. Tapi di balik ketetapan itu ada tujuan, ada maksud dan tujuan. Ya, ada maksud dan tujuan. Dan itu pasti baik adanya. Tidak mungkin ya, kalau kita menuruti firman Allah, tiba-tiba Allah mengeraskan hati kita. Nggak mungkin, saudara. Jadi kalau di Alkitab, misalnya, nanti kita akan belajar. Paulus bilang, Demas telah meninggalkan kita dan memilih mencintai dunia ini. Misalnya itu. Itu kan rekan sepelayanan yang berjuang bersama-sama. Kok tiba-tiba meninggalkan, dia pilih mencintai dunia? Masa saudara mau bilang, oh Tuhan yang bikin gitu, bikin dia jadi meninggalkan dunia, meninggalkan pelayanan dan mencintai dunia?
Tuhan yang bikin, nggak mungkin, itu pasti pilihan Demas. Ya. Tapi Demas ditetapkan sebetulnya untuk hidup di zaman itu, diberikan kesempatan pelayanan, ya. Waktu dia mau ikut melayani, ya hatinya dilembutkan. Maka ada masa di mana si Demas itu juga melayani dengan giat. Tapi begitu dia memilih meninggalkan pelayanan, jalan makin jauh, bablas, keras hatinya sekalian pasti. Ya, gitu saudara ya. Jadi ketetapan Allah itu ada, dan itu maha bijaksana. Kita tidak bisa membantah. Mengapakah engkau membentuk aku demikian? Saya nggak bisa bantah. Kenapa model hidungku gini, model mataku begini? Nggak bisa. Kita tidak bisa membantah hal tersebut. Tuhan punya ketetapan, dan semua ketetapan Tuhan pasti punya tujuan. Ayat 21, apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkan untuk kemuliaan. Siapa itu? Yaitu apa? Kita. Gerejanya. Kita. Mulai dari para rasul sampai kita sekarang. Itulah yang dalam tanda petik benda-benda yang dipersiapkan untuk kemuliaannya. Yang telah dipanggil bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Jadi konteksnya ini memang Israel dan gerejanya. Bukan individu per individu, tidak. Jadi di ayat-ayat ini kita melihat ya bahwa ketidaktaatan Israel itu mengundang murka Tuhan. Akhirnya Israel harus Tuhan singkirkan dulu karena kedegilan hati mereka. Sebaliknya Allah memilih gerejanya sekarang. Tapi ingat, gerejanya tetap mengalami didikan ketika bersalah. Tuhan tetap didik dengan keras, makanya ada peringatan kepada ketujuh jemaat, ya. Ada didikan keras itu ada dari Tuhan kepada gerejanya. Ya. Jadi konteksnya itu yang Paulus ngomongin, yang dipersiapkan sebagai untuk kemuliaannya, ya. Bahkan yang bukan hanya datang dari orang Yahudi, itu kita loh, gerejanya. Nah, konteksnya itu, Bapak Ibu Saudara ya. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih menjadi kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kami ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak-anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Nah, jadi keselamatan untuk bangsa-bangsa lain. Sekalipun Israel umat pilihan, namun mereka dihajar dan diganti karena ketidaktaatan mereka. Tapi nanti ada sisa Israel yang diselamatkan. Nah, itu yang disebut dengan remnant Israel. Nah, nanti di Roma pasal selanjutnya kita akan membahas itu lebih lanjut, saudara. Ya. Jadi memang ada orang yang, ini kan ada 3 macam orang ya. Yang pertama yang fanatik, bela buta Israel, karena Israel umat pilihan Tuhan selama-lamanya. Yang kedua replacement teori, bahwa Israel itu udah gak laku sama sekali lagi, karena sekarang yang menjadi umat pilihan adalah gerejanya. Nah, jadi itu tuh pandangan yang kedua ya. Tapi ada pandangan yang ketiga. Pandangan ketiga yaitu ya gerejanya pilihan, tapi nanti tetap ada sisa Israel yang kemudian mau percaya pada Mesias, percaya pada Yesus. Itu yang diselamatkan. Nah, itu remnant Israel ya. Nah, jadi memang ada 3 pandangan seperti itu, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ayat 28, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan atas bumi sempurna dan segera. Ingat satu prinsip ini,
tujuan Tuhan pasti terlaksana. Tujuan Tuhan pasti terlaksana. Tuhan punya tujuan, tujuannya pasti terlaksana. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, itu tujuannya. Manusia jatuh dalam dosa, ini kan jadi ada plan yang tertunda. Rencananya plannya tertunda. Tapi Tuhan tetap kasih solusi supaya manusia bisa kembali menjadi gambar dan rupa Allah. Waktu Israel dipanggil keluar, Tuhan kasih tujuan, kamu ke tanah perjanjian. Bangsa Israel tegak tengkuk, kulit badak, muka beton, keras hati, kedegil hati, semuanya kan. Itu bangsa Israel, saudara ya. Dia jadi muter-muter 40 tahun. Tertunda. Harusnya cuma 40 hari jalan nyampe. Nggak apa-apa, 40 tahun Tuhan proses dulu. Tapi akhirnya tetap tujuannya terlaksana. Nah, rencananya itu bisa tertunda untuk sekian saat. Demi apa? Demi Tuhan memproses semuanya. Tapi tujuannya tetap pasti akan terlaksana. Ya. Nah, jadi tujuannya itu sempurna. Dan pasti akan ada yang menjadi pelaksana kehendaknya. Awalnya harusnya Israel jadi pelaksana kehendak Tuhan. Dia nggak taat, dia embalelo, ya udah diganti sama gerejanya. Sekarang kita gerejanya harus menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Kan gitu saudara. Jadi tujuannya sempurna dan pasti akan ada yang melaksanakan tujuannya. Pasti akan ada yang melaksanakan. Itulah maha bijaksana dan hebatnya Tuhan. Ayat 29-30, dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran oleh iman. Ya, iman dalam Yesus Kristus. Jadi siapapun dia bisa memperoleh kebenaran. Karena iman dalam Yesus Kristus. Iman yang tentunya dibuktikan lewat ketaatan seperti Abraham. Kenapa Abraham dikatakan beriman? Waktu dia mendengar suara itu keluar dari Ur Kasdim, dia keluar. Disuruh mempersembahkan Ishak, dia mempersembahkan Ishak. Coba kalau Abraham persembahkan Ishak, siap Tuhan, tapi dia diam aja. Abraham keluar dari Ur Kasdim, siap Tuhan, tapi diam aja. Gimana? Nggak bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sekalipun bangsa lain menerima kebenaran, menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Karena iman. Ya. Oke, mari kita teruskan. 31-32. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Nah, ingat ini ya, perbuatan apa ini? Ini jangan dipotong nih. Ini berkali-kali konteks kitab Roma, selalu saya katakan ya. Jangan ikut-ikutan punya dikotomi pikiran iman atau perbuatan. Iman atau perbuatan. Sekali lagi, tidak ada bapak-bapak gereja mula-mula yang memisahkan iman dan perbuatan. Ya. Kitab Yakobus tidak pernah bertentangan dengan kitab Roma. Enggak pernah saudara. Enggak pernah sekalipun. Ya. Sekalipun Martin Luther menolak kitab Yakobus. Itu enggak menolak. Karena memang sejak zaman dulu kalau Yakobus katakan, kamu menunjukkan iman tanpa perbuatan, aku menunjukkan imanku dari perbuatanku. Karena iman dan perbuatan selalu sejalan. Nah, perbuatan yang dimaksud di hukum Taurat ini bukan soal perbuatan amal baik. Bukan. Perbuatan yang dimaksud adalah legalisme Taurat, aturan-aturan Taurat, perbuatan melakukan hukum-hukum legalisme Taurat. Ya, nah itu yang dimaksudkan. Ya, orang Yahudi ini kan paling ribet urusan gituan, mulai dari cuci tangan sebelum makan, perpuluhan, apa semua kan sampai ditimbang, sampai diatur, jangan makan anak lembu bersama susu induknya dan lain sebagainya, sunat, ini itu banyak sekali saudara aturan-aturannya. Nggak boleh makan babi, nggak boleh makan pelanduk, nggak boleh makan kelinci, unta ya. Nah itu semuanya itu kan dalam legalisme Taurat yang mau coba dipaksakan kepada bangsa lain. Nah itu loh konteks perbuatan tuh itu.
Nah, ayat 33, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan batu sandungan. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, tadi ayat 32, Israel tersandung oleh batu sandungan, tetapi yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, batu yang dimaksud itu adalah Kristus. Mereka tersandung oleh Kristus ketika dia datang. Dia bilang dia menggenapi Taurat. Sebelum Abraham ada, aku ada. Nah, bangsa Israel yang nggak percaya tersandung, ya. Kenapa Kristus jadi batu sandungan bagi Israel? Sebab memang semua orang berdosa, semua orang melanggar hukum. Yesus menyatakan hukum itu. Tetapi kalau kita percaya, Yesus yang menggantikan penghukuman tersebut. Dan sekarang kita harus mengikut Kristus. Israel tidak percaya sama Kristus, justru mereka tersandung. Ya. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini mencerahkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Matraikan dalam lubuk hati setiap anak-anakmu setiap butir kebenaran firman-Mu. Jadikan kami pelaksana kehendak-Mu yang taat dengan Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. God bless you all.